95,452. Great, 95,452. Yes, sir. And clear. Fire! Halo penggemar sejarah Perang Dunia Kedua, dimanapun Anda berada. Semoga Anda pada sehat selalu. Dan jangan lupa ngopi dulu ya sebelum beraktivitas. Langsung kita membahas rencana Jerman menginvasi tetangganya, yaitu Polandia di sebelah timur ya. Pada 1 September tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia menggunakan 70 divisi, termasuk 16 divisi infanteri cadangan dengan 2 juta personil tersedia. Kira-kira separuh hanya pelatihan beberapa minggu saja. Terpenting 7 divisi panzer dan 4 divisi cahaya. 3 hari kemudian, Prancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Jerman mulai panas dingin nih, Jerman Nazi. 7 panzer dan 4 divisi cahaya disusun dalam 5 pasukan, membentuk 2 kelompok tentara. Total sekitar 2.700 tank tersedia untuk invasi Polandia. Front lapis bajanya terdiri dari 1.445 Panzer I, Panzer ringan nih ya, 1.223 Panzer II, ini sama Panzer sangat ringan nih, dan 98 Panzer III, ini Panzer sedang nih, dan 211 Panzer IV nih, Panzer menengah yang paling modern nih. Kendaraan yang lebih modern berjumlah kurang dari 10% dari kekuatan lapis baja Jerman. Meskipun Angkatan Darat Polandia memiliki kurang dari 200 tank yang mampu menembus tank-tank ringan Jerman, tetapi senjata-senjata anti-tank Polandia terbukti lebih merupakan ancaman yang memperkuat kepercayaan Jerman pada nilai Panzer IV, ini yang Panzer modern nih ya. Tetapi hanya 310 dari Panzer III dan Panzer IV yang lebih modern tersedia. Menyusul beberapa insiden yang dilakukan Jerman, seperti insiden Glenfisch, bagian dari operasi Himmler yang digunakan propaganda Jerman sebagai alasan untuk mengklaim bahwa pasukan Jerman bertindak membela diri. Salah satu tindakan perang pertama pada 1 September tahun 1939, pada pukul 4.45 dini hari, kapal perang Jerman Nazi, yaitu kapal tua Schleswig-Holstein, ini menembaki depot transit militer di Polandia di Westerplatte, di kota bebas Danzig di Laut Baltik. Ini terkenal dengan perang Westerplatte. Ini perang paling heroik ya, paling heroik di negara Polandia sana ya. Kemudian invasi berlangsung cepat. Ini kantong-kantong perlawanan berakhir. Polandia menyerah pada 6 Oktober. Seluruh kampanye telah berlangsung selama 5 minggu dengan bantuan Soviet yang menyerang pada 17 September. Dan keberhasilan tank Jerman dalam kampanye ini disimpulkan sebagai tanggapan terhadap Hitler, sang Führer sendiri ya. Pada 5 September, ketika ditanya apakah mereka memiliki pembom Schlamstukes Ju-87 yang menghancurkan resimen artileri Polandia, Jenderal besar Jerman yang paling besar, yaitu Hans Guderian, menjawab, "Tidak, panzer kamilah yang menghancurkan artileri Polandia." Tetapi sekitar 832 tank Jerman hilang selama kampanye.
Ini berat sekali kerugiannya, sekitar 341 diantaranya tidak pernah kembali ke layanan. Ini mewakili sekitar sepertiga dari tank Jerman yang dikerahkan untuk kampanye Polandia. Sebabnya adalah garis depan yang bergerak cepat yang menyebabkan markas tentara kehilangan kontak dengan unit-unit depannya. Runtuhnya komunikasi membuat para komandan Jerman, yaitu skuadron pesanan, hilang. Sebuah situasi yang diperburuk oleh kurangnya frekuensi radio dan logistik yang kacau balau, yang juga memaksa mereka untuk mencari depot suplai musuh. Ini jenderal besar Jerman lainnya, jenderal udara Richthofen, adalah yang paling berpengaruh. Pada awal September, dia mencatat dalam buku hariannya, ini di markas tentara telah terhenti untuk mengetahui di mana garis depan berada. Tapi dia menolak untuk menanggapi permintaan tentara untuk dukungan udara. Ini sebagai gantinya, dia jenderal sendiri malah menginterpretasinya sendiri dengan situasi tersebut. Ini berangkat dia sendiri ke garis lapangan depan langsung. Ini sangat berbahaya bagi keselamatan dia. Pada 11 September, situasi bahan bakar sudah akut dan logistik gagal. Ini Jerman kacau balau pada serangan awal ini. Pada hari pertama, unitnya terbang 3 misi setiap hari. Sekarang dikurangi menjadi 1 per hari. Terlepas dari masalah, pada 8 September Richthofen sedang mempersiapkan serangan terhadap Warsawa. Serangan ini baru saja dimulai ketika ancaman besar berkembang di belakangnya. Dan Jerman menghancurkan dengan 388 bom Stukas ini ya. Sebenarnya lawan Panzer Jerman paling menakutkan adalah ini jenis anti-tank rifles ya, West 35 tipe. Ini senjata runtuk yang sangat canggih, diperkirakan ada lebih dari 6.500 yang dikirim ya dari pabrik senjata di Polandia. Senjata paling canggih di dunia yang muncul dalam awal perang. Namun seluruh negara besar memandang remeh senjata ini, padahal ini senjata yang sangat kuat sekali dan sangat ringan. Nih bobotnya hanya 12 kg ya, dengan kaliber 7,9 mm ya. Kemudian senjata yang tangguh lainnya adalah senjata Bofors anti-tank ini dari Swedia ini. Ini Polandia memiliki 1.200 unit ya, sangat sedikit sebenarnya yang tersedia nih. Ini mampu menghancurkan tank-tank keseluruhan Jerman, termasuk tank menengah yang tersedia nih. Ini sebenarnya tank ini mirip, anti-tank ini mirip Jerman, yaitu Pak 37 mm. Namun desain ini lebih kuat. Namun jumlahnya hanya 1.200 unit dan Polandia kesulitan untuk membeli lebih banyak. Andai kata mungkin Swedia nih membeli lebih banyak ya, mungkin Jerman nasi udah kalah nih di sini. Dengan total kerugian mungkin nyampe hampir 3.000 nih, hampir keseluruhan jumlah tank Jerman ini. Luev menunjukkan kekuatan total 366 Stukas pada 31 Agustus 1939. Stukas dikembalikan ke misi serangan darat untuk kampanye setelah serangan udara pembuka. Stukas terlibat dalam serangan kontroversial namun efektif di Walloon
Ini kurangnya artileri anti pesawat di Angkatan Darat Polandia ini memperbesar dampak dari Stukas ini ya. Ini selama pertempuran random 6 divisi Polandia ini terjebak oleh pasukan Jerman yang mengepung terpaksa menyerah setelah 4 hari pemboman tanpa henti. Yang digunakan dalam serangan ini adalah seorang pengebom, ini bom api ya dengan berat 50 kg yang menyebabkan korban mengerikan bagi pasukan darat Polandia. Polandia menyerah. Stukas juga berpartisipasi dalam pertempuran Busra yang mengakibatkan pecahnya perang Polandia. Sayap pengebom Tukik sendiri menjatuhkan hampir 388 ton bom selama pertempuran ini. Selama pertempuran Warsawa dan pertempuran Modlin, sayap Stukas berkontribusi pada kekalahan pasukan Polandia yang kuat nih. Stukas sangat efektif dalam menghancurkan Modlin yang dibentengi. Ini sekali lagi ya, oposisi udara musuh yang ringan nih, dan Stukas kehilangan hanya 31 pesawat selama kampanye ya, selama 5 minggu ini. Stukas mencapai kemenangan udara pertama setelah Perang Dunia Kedua pada pagi hari 1 September tahun 1939 ya, ketika ini pasukan Uni Soviet yaitu pejuang PSLP 11C ini tertembak ini ya oleh Angkatan Udara Jerman ya. Tetapi memang kehebatan pilot-pilot Polandia yang sangat menakjubkan selama kampanye ini, meskipun menggunakan pejuang yang sangat usang ini luar biasa ini. Hanya beberapa unit Polandia yang berhasil keluar dari pengepungan ya. Kelompok-kelompok ini memasuki Warsawa dan Modlin, melintasi hutan Kempino dan memerangi satuan-satuan Jerman di daerah itu. Sisanya tidak berhasil menyeberangi sungai. Itu. Pada 5 September, Korps 19 telah bergabung dengan pasukan yang bergerak ke barat dari Prussia Timur. Gundala telah mencapai kemenangan operasional pertamanya dan melakukan tur medan perang ke Hitler dan Heinrich Himmler, kepala SS ini. Di akhir kampanye, Gundala dianugerahi salib kesatria salib besi ya. Ini invasi Soviet adalah salah satu faktor penentu yang meyakinkan pemerintah Polandia bahwa perang di Polandia telah hilang. Ini sebelum serangan Soviet dari timur, ini sebenarnya rencana militer Polandia telah menyerukan pertahanan jangka panjang terhadap Jerman Nazi di Polandia Tenggara, dan untuk menunggu bantuan dari serangan oleh sekutu barat Prancis, Inggris ya, di perbatasan barat sono ya. 6 Oktober menandai berakhirnya kampanye kekalahan Polandia. Kekalahan Polandia merupakan kekalahan yang sangat pahit. Diperkirakan 5 juta rakyat Polandia ditawan Nazi Jerman. Diperkirakan tewas ini sebagian besar di kamp penahanan Nazi ya. Ini 20% dari rakyat Polandia yang berjumlah kira-kira 26 juta pada waktu itu ya. Tahun 1939 ini meninggal di kamp-kamp Nazi Jerman.